Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya membuat konten. Saya akan membahas tentang permasalahan jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi menekan darah atau mengendali peredaran darah seluruh tubuh. Dan apabila peredaran itu terjadi hambatan atau gangguan sirkulasi darah, terjadilah masalah pada fungsi jantung. Salah satu masalah fungsi jantung yaitu yang namanya jantung koroner, angina pectoris, aritmia jantung atau gigital jantung, katup jantung, bahkan gagal jantung. Para sahabat saya di YouTube perlu ada ketahui bahwa penyakit itu terjadi karena sebab akibat. Dan kita punya prinsip dan punya pedoman bahwa tubuh ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kembali lagi ke jantung. Apa penyebab terjadinya gangguan sirkulasi? Salah satunya adalah yang namanya trombus. Trombus adalah keping darah yang lepas dari kelompoknya mengendap pada lumen pembuluh darah. Dari hari ke bulan ke tahun akan membentuk suatu gumpalan, dan itu bisa mengganggu sirkulasi darah. Bahkan itu kalau menyumbat total, terjadilah gagal jantung. Para sahabat saya di YouTube, penyebab berikutnya adalah permasalahan trombosit, embolus. Yang pertama tadi trombus, yang sekarang embolus. Embolus adalah permasalahan benda-benda atau zat-zat asing yang masuk ke darah kita dan bisa mengganggu sirkulasi darah. Salah satunya zat asing adalah gelembung, dan yang paling poin permasalahan profil lemak, yaitu kolesterol total, LDL, trigliserid. Karena kalau kolesterol sudah masuk pada pembuluh darah kita, dalam waktu tertentu bisa menebalkan dinding pembuluh darah. Dari hari ke hari, dalam waktu tertentu akhirnya terjadi kerak. Kalau sudah kerak nempel pada dinding pembuluh darah, di samping pembuluh darah kita menyempit, bisa mengeraskan pembuluh yang namanya sklerosis. Kalau orang sudah terkena yang namanya arteriosklerosis, akan sangat rawan terkena permasalahan koroner, infak, yaitu matinya jaringan karena suplai darah kurang pada wilayah jantung itu sendiri. Para sahabat-sahabat sekalian, mari kita berpikir sederhana, bagaimana solusi supaya kita tidak ada permasalahan jantung. Dan apalagi yang sudah terkena permasalahan jantung. Dengan olahraga 30 menit, air putih cukup, itu pun Anda sudah menjaga. Bahkan rasanya kalau itu Anda lakukan rutin, Anda sudah terhindar dari permasalahan fungsi jantung. ada cara-cara khusus ya, karena
tidak tidak semuanya bisa diatasi dengan obat. Kalau Anda memang ada terjadi penyumbatan karena pengentalan darah atau penyempitan karena kerak, ya, paling tidak Anda harus pakai obat-obatan. Anda bisa komunikasi langsung pada dokter, ya. Itu kelasnya dokter. Nah, kita mencari cara-cara yang sederhana, yang jarang tersentuh memang oleh medis, permasalahan yang kaitannya dengan kekakuan atau ketegangan, kelemahan urat atau jaringan ikat atau persarapan. Bisa itu pakai obat, tapi sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebenarnya cara-cara mudah yang harus dilakukan yaitu dengan cara kita melihat punggung, ya, di sisi dalam skapula, di punggung dari bawah leher sampai batasan skapula, bawah skapula sedikit. Itu di situ ada peruratan yang sangat banyak di situ, persyaratan yang sangat kompleks di situ, ya. Itu masuk saraf sentral juga, ya. Itu Anda lenturkan meskipun Anda tidak tahu tempatnya, ya. Sisi kanan kiri itu Anda lenturkan. Setelah Anda lenturkan, Anda plorot ke bawah, ya, mepet tulang tengah, ya, tulang belakangnya, pepet ditarik ringan-ringan, diplorot ke bawah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terus sisi dalam skapula, plorot melingkar, tekan, ditarik, plorot melingkar, diulang-ulang, ya. Contohnya seperti ini, coba ya lihat anak saya ini. Nah, ini bahu, ya, bahu, nama skapula. Ini tulang tengah, ya, tulang belakang tengah. Ini sisi dalam ini, ya, sisi dalam kanan dan kiri ini perlu Anda lenturkan. Ini, ya, dilenturkan, ditekan, diulang-ulang, ditekan sampai bawah. Sama, ini ditekan, terus sampai bawah, diulang-ulang. Setelah itu diplorot, dipepetkan tulang tengah, diplorotkan, ditekan, tarik ke bawah dengan minyak kelicin, ya, diulang-ulang. Sini sama, pepetkan tulang tengah ini, ditarik ke bawah. Terus samping mepet skapula ini. Sama, ini tarik ke bawah, berputar ke bawah, nyamping. Terus diulangi lagi, totok, tarik, nyamping. Sama, kanan kiri, ya. Setelah itu bagian muka, nih, di bawah tulang selangka ini, ya. Nah, tulang ini, ya. Pertama Anda pepetkan di bawah tulang selangka jari Anda, pepetkan di bawahnya, ditekan, ditarik ringan keluar sini, nyamping, ditarik lagi, terus putar ke bawah. Setelah itu Anda cari perototan atau peruratan, ya, peruratan yang ada di bawah tulang selangka ini, ya. Nah, ini sangat totok, dicari otot-otot yang mengeras di situ. Itu kanan kiri, tapi untuk orang sakit jantung utamakan kiri, ya. Itu sudah. Dan berikutnya ini namanya diafragma. Di sini ada pembuluh darah besar yang namanya aorta. Aorta arteri ini sebelah kiri, ya. Jadi dari aorta itu ada pembuluh darah juga besar, tapi sudah cabang dari aorta masuk ke bawah. Ini saya mencari. Nah, nyarinya nanti Anda pegang di sini nih, ini batasan, ya, diafragma, batasan antara perut dan dada, ya. Nah, wilayah yang di sini, yang agak ke di bawahnya aorta sini ada pembuluh cukup besar ke bawah itu. Itu saya mencari, kalau udah ketemu, nah caranya mencari di bawahnya ini, ya, ini batasan ini. Nah, paling nggak ambil lurusnya dari sini atau atasnya sedikit, ya.
Ini kan semen totok. Ditotok, kosongkan perut, ditotok sampai terasa di pucuk jari ini denyutan nadi. Denyutan nadi kita rasakan di pucuk jari kita. Terasa nyut 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 seperti itu ya. Ditotok, denyutan dihitung. 1, berapa denyutan? 2, 3, 4, sampai berapa? Misalkan sampai 10 atau 15 Anda tahan, dia teruskan. Dan jangan dipaksakan untuk keluar. Setelah itu dilepas. Setelah dilepas, tarik napas yang panjang, pelan ya. Tahan di dada. Lepas pelan-pelan. Ulangi lagi. Baru mulai totok lagi pembuluh darah yang ke bawah gitu ya. Sampai tangan Anda terasa denyutan di situ, denyutan nadi. Dan denyutan itu Anda hitung. Jadi setelah dengan perut kosong, dikosongkan. Berapa denyutan? Misalkan 5 atau 10 denyutan ataupun 15, tergantung kekuatan Anda. Dan jangan dipaksakan, jangan terlalu keras. Dilepas, ulangi lagi. Dilepas, ulangi lagi. Berhenti, lalu pernapasan lagi. Tarik napas panjang, tahan di dada, tiupkan pelan-pelan. Itu Anda ulang-ulang. Saya yakin kalau itu Anda lakukan, bagi yang masih kena permasalahan jantung sejenis ritmia ya, atau infak ya. Karena cara ini satu bisa melenturkan arteriosklerosis ya, pengerasan pada pembuluh darah ya. Satu. Yang kedua, itu bisa menaikkan oksigen pada otak kita ya. Karena otak kita tuh perlu oksigen yang cukup. Dan karena permasalahan jantung itu tidak hanya permasalahan trombus ya, ataupun embolus. Ini banyak faktor penyebabnya ya. Jadi bisa jadi dari pengerasan atau kelemahan perototan atau jaringan ikat Anda yang mengganggu persarapan Anda pun ikut menjadi bermasalah. Dari situ hubungan antara otak ya, saraf pusat sampai tulang belakang lewat saraf tepi ke seluruh tubuh itu akan terganggu, termasuk ke jantung. Para sahabat-sahabat, kalau konten saya ini bermanfaat bagi Anda, tolong subscribe, tombol lonceng, dan like, supaya teman-teman Anda pun mengerti solusi sederhananya. Tolong di-share. Para sahabat-sahabat saya di YouTube, sekali lagi ya, bahwa penyakit itu terjadi sebab akibat. Sedangkan yang tadi permasalahan jantung itu permasalahan yang mendasar ya. Meskipun bukan satu-satunya, yang paling mendasar masalah sirkulasi darah. Sirkulasi darah itu bermasalah karena terjadinya sklerosis dan penyempitan atau penyumbatan di pembuluhnya. Ya, tuh. Kalau memang Anda butuh obat-obatan lemak, konsultasi pada Pak Dokter. Nah, kalau Anda butuh bantuan supaya lebih cepat sembuh, minta bantuan misalkan pengencer darah atau obat sarafnya. Ya. Kalau masalahnya kalau Anda biarkan permasalahan ini, bahkan sudah komplikasi dengan penyakit yang lain, itu sangat sulit untuk sembuh. Supaya Anda selalu bahagia, tidak menderita karena penyakit, lakukan ya. Cara yang paling sederhana ini lakukan ya. Karena pernapasan dan lenturnya pembuluh pada wilayah aorta, wilayah diafragma,
Diafragma ini supaya ada ruangan untuk pernapasan biar longgar. Kalau udah pernapasan kan otomatis ya, oksigen ke otak kita itu akan cukup. Lah cukupnya oksigen dan sirkulasi darahnya ke otak, akhirnya kebutuhan otak atau sirkulasi ke jantung, kebutuhan jantung, zat-zat yang berhubungan dengan fungsi jantung itu akan terpenuhi. Nah, kalau itu sudah nggak terpenuhi, otomatis akan merusak atau matinya sel-sel bagian dari organ jantung itu. Disitulah terjadinya infak. Supaya Anda sehat, tidak ada permasalahan jantung, perlu dicoba saran saya ini. Karena saya sudah cukup ya mempelajari pengetahuan ini, pengalaman ini sudah cukup lama saya lakukan. Ternyata tidak harus dengan cara-cara berat ya, cara-cara yang sulit ya. Ternyata cara-cara sederhana itu banyak yang menyelesaikan masalah. Jadi Anda jangan khawatir, paling tidak rutinitas Anda berkeringat, air putih cukup, hindari makanan berminyak. Kalau makan jangan terlalu kenyang, saya yakin Anda sehat. Untuk saat ini cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.